Oke, welcome back to my video. Selamat hari Minggu. Kita ucapin dulu selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ini kita bikin videonya hari Minggu soalnya. Hari Minggu ya Ki hari ini ya? Hari Minggu. Kok berasa kayak holiday terus ya gue Holiday ya? terus. Selamat datang by the way di rumah gua. Aduh, Wah, rumahmu gue. indah sekali loh, banyak pohon. Luas Berapa banget lama ini, sih berapa hektar nungguinnya rumah begini gue. pohon? Keren banget rumahnya. Jadi emang sengaja ini gua culik cici gua yang satu ini saya dari diculik. kesibukannya dia. Pagi-pagi saya udah diculik dan keluar masuk hutan. 5:30 loh udah gue culik dia. Jadi pagi-pagi yuk kita pergi ke suatu tempat yang memang gue mau tarik dia dari rutinitas kesibukan dia. Thanks God ya bro, akhirnya gue Tapi bisa. tapi Gue suka suka banget dengan nature-nya. Tapi ya udara di inilah sometimes lu emang perlu tempat-tempat yang lu buat lu relax. Bener. Kayaknya gue merasa bahwa Tapi ada yang terlepas kan bebannya kan. Iya, gue beban dari target sih bu, kayaknya Nah, lepas. walaupun nanti kita balik lagi, Walaupun nanti udah masuk tol, balik ke balik lagi Jakarta, target iya, lagi inget gitu kan. lagi. Cuman lebih happiness ya karena udaranya fresh, udah gitu gue bisa lihat yang hijau-hijau walaupun Enak kan dolar ya, enak Bu. Tapi nggak salah tempat dong gua bawa lu kesini. Enggak salah banget. And Nggak salah. indah banget tempatnya. Ya gue seperti back to nature lah. Dan lapar terus ya. Lapar mau makan Lapar dulu ya, Bro. terus. Dari tadi kita nyampe yang dituju sebenarnya makan dulu bukan ngeliat tempatnya dulu. Gue makannya banyak banget loh hari ini. Nah, sengaja gue tarik lu ke sini untuk yang pertama tadi kan tarik dari rutinitas sehari-hari. Yang kedua memang kita udah lama loh nggak ketemu. Iya, lu kemana aja sih? Covid pula. Iya. Udah lama nggak ketemu juga kan sama cici gue. Ini sohib gue banget. Iya. Jadi memang karena kesibukan bukan kesibukan masing-masing, kesibukan lu doang sih sebenarnya. Gue sih nggak sibuk. Enggak juga. Gue biasa aja kok. Jadi kesibukannya dia, kadang gue cari momennya susah, tapi sengaja hari ini gue paksa untuk dia ikut. Kayak dia tahu waktunya gue untuk relax. Nah benar. Jadi kita Covid juga kan ya, stres. Betul. Bukan kita aja, semua orang sih. Semua orang, seluruh Semua dunia orang. kayaknya. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya sih bro. Tempat gue curhat. Cici Aduh, tempat gue Kayak curhat. tong sampah rasanya. Tempat gue curhat. Jadi dia memang kita suka cerita pekerjaan, Ya. karir, dan gue biasa minta nasihat-nasihat karena ini menurut gue ya ini orang hebat sih. Tough go. Enggak lah, gue juga suka minta pendapat dia. Jadi kita sama-sama saling mengisi teman-teman. Oke, by the way gue mau kenalin dulu sahabat gue ini Cici Yuliana Sungkono. Hai, nama saya Yuliana Sungkono. Yuliana, dia pebisnis. Dari awal kita ketemu di bisnis ya. Yes. Kita bisnis, cuma sebenarnya nggak deket loh kita ya. Maksudnya secara bisnis nggak satu kantor, nggak ini. Cuma memang, Cuma suka trip bareng. jadi kita kenal di bisnis dan gue banyak minta pendapat, minta masukan dari dia. Begitu. How your business Bisnis now? saya. Sekarang ya, loh setelah Covid ya. Kalau setelah, dulu setelah Covid udah mulai ada peningkatan sih, ya kan. Tapi Jadi sempat turun lah, nggak mungkin nggak, ya kan. Jadi tapi saya melihat bahwa Tuhan membuat saya berpikir untuk untuk selanjutnya the next harus ngapain, ya kan. Jadi di tengah pandemi seperti ini, bro, gue itu jadi mikirnya gini, mungkin Tuhan ingin gue itu lebih rileks lah. Karena gue melihat selama gue bisnis ini bener-bener gue tuh kerja, lu tau lah, untuk ketemu aja kayak susah gitu kan. Bener-bener gue harus dikejar target segala macem. Tapi di tengah pandemik begini, gue lebih banyak waktu untuk keluarga gue, ya kan. Ya, lebih betul. bisa menata hidup gue yang dulunya males olahraga, ya kan. Udah gitu juga jarang bisa bercengkraman dengan anak-anak gue gitu kan. Tapi sekarang gue ada waktu untuk keluarga gue, sama Tuhan juga, ya kan. Udah gitu gue juga punya habit baru nih bro, tiap pagi gue bisa jam 5 pagi udah bangun pagi, udah jalan pagi sama teman-teman gitu kan. Udah gitu gue juga makanan juga lebih seimbang, ya kan. Udah gitu juga gue lebih melihat bahwa hidup ini singkat gitu kan. Betul. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi anytime kita bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan, ya kan. Jadi saya melihat bahwa hargailah waktu yang dikasih sama Tuhan gitu kan, untuk menikmati segalanya. Bukan masalah duit atau target terus gitu loh. Tiba-tiba lu punya duit banyak, tiba-tiba kena Covid, meninggal juga bingung juga kan. Betul. Lu ya, bener gak? Habis. Nah, jadi benar-benar saya melihat bahwa kita benar-benar harus menghargai apa yang sudah Tuhan berikan. Kayak hari ini nih, gue pergi sama lu nih bro, gue happy banget gitu loh. Karena gue bisa melihat, gila ya, banyak banget keindahan yang Tuhan kasih ke kita, tapi kita nggak pernah nikmati. Kita cuma nikmatin tuh, hidup gue cuma kantor, mall,
kafe, ketemu orang, ya kan, balik lagi ke rumah, itu aja rutinitas, ya kan. Dan kalau nggak ada COVID, mungkin walaupun ada terencana, nggak bakalan kejadian juga kayak gini kan? Bener nggak sih? Betul. Ya maksudnya lu nggak ada momen untuk rileks sejenak gitu kan? Karena Betul. udah ya itu tadi seperti lu bilang, kita kayak dipaksa untuk switch style kita, Betul. sibukan sehari-hari itu. Betul. Makanya gue suka ngobrol sama dia karena nasihatnya bagus-bagus. Enggak, kita belajar dari hidup sih bro sebetulnya. Karena kita jadi pinter ketika kita menghadapi kendala-kendala hidup ya. Dan gue selalu ngomong, semua tuh obatnya cuma waktu, time, ya kan. Lu harus sadar bahwa dengan dikasih cobaan sama Tuhan ini, lu akan diangkat Tuhan untuk go to the next level, ke tempat yang lebih tinggi. Tapi waktu kita ngalaminnya, kita kesel, marah, frustasi, segala macem ya kan. Tapi setelah lu laluin, misalnya nih, kayak lu misalnya pernah punya masalah, setelah lu laluin sekarang lu bersyukur loh. Oh ternyata Tuhan punya rencana sesuatu yang buat rencana gua, lain yang luar biasa kan? ya, lebih luar biasa. Jadi memang ya kadang kita nggak sadar loh. Enggak. Ada lebih banyak hal baik sebenarnya yang kita temuin daripada ya COVID ya, namanya Betul. penyakit kita juga nggak bisa lawan, cuma ternyata banyak hal-hal positif, hal-hal yang lebih baik yang kita dipaksa untuk melakukan. Betul banget, betul Bener. banget. Kayak gue hari ini, gue bisa dipanggil dia untuk syuting loh. Syuting. Serasa jadi artis sehari. Cuman gue happy, kenapa? Karena gue jadi terbuka lah sekarang, ya kan, mengenai sosial media, gitu kan. Apa yang harus gue lakukan the next-nya? Yes. Gue nggak bisa pakai cara lama lagi nih bro, gitu kan. Bisnis gue harus berkembang seperti apa, gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, ya bener-bener gue jadi selama setahun ini berpikir apa yang gue harus lakukan untuk 5 tahun akan datang. Jadi gue ngerasa nih bro, akhir-akhir ini sebelum COVID ini, gue udah nyaman dengan situasi gue loh. Gue udah kayaknya, gue udah santai lah gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya COVID ini, gue diguncang bu, kayak ada ombak. Harus berpikir out of the box. Iya, gue harus keluar dari gue punya pemikiran yang dulunya udah nyaman. Sebenarnya gitu. zona nyaman yang belum tentu nyaman sebenarnya. Betul, Iya, tau kan? gak sih lu? Itu kadang-kadang membuat kita tuh malah makin turun. Karena kita merasa, gue gak mau ngelakuin apa-apa lagi nih. Gue udah begini, udah posisinya enak gitu kan. Gue gak mau keluar lagi. Tapi itu membuat kita akan makin turun sebetulnya. Tapi ini kalau dia mungkin pasti nggak bakalan ngomong. Karena gue lihat lagi COVID, lagi kondisi pandemi kayak gini, bisnisnya grow. Gue nggak tahu, tapi gue pun merasakan itu, walaupun mungkin secara pesat atau enggak, tapi kita ada grow loh, bukannya turun. Betul. Bener nggak sih? Benar. Saya sadarin, saya bersyukur banget ya. Maksudnya untuk saya di insurance ya teman-teman ya. Saya melihat bahwa di tengah COVID begini, Tuhan kasih saya berkat yang luar biasa teman-teman ya kan. Wait, gue tanya, kafe lu jadi sepi apa jadi rame? Rame waiting list. Itu dia. Karena tempatnya kayak gini, Bu, namanya juga hutan gitu Iya, ya. tapi maksudnya kan apa sih yang menjadi halangan? Ya maksudnya kalau lu positif, lu ini kan tetap Tapi aja. bener loh, gue melihat gini ya, bro. Kalau kita berpikiran negatif ya, hasilnya pasti negatif. Gue perhatiin teman-teman gue yang kalau dari cara ucapan dia negatif, pikiran dia negatif, gue udah tahu deh hasilnya seperti apa. Iyalah. Kayak tim gue gitu kan, kalau dia udah ngomongnya udah negatif, pikiran negatif, gue jamin pasti dia akan hilang dari bisnis ini. Tapi yang gue lihat kalau misalnya tim gue yang pikirannya positif, ya kan, berpikir positif, berucap positif, dia malah lebih grow loh kalau gue lihat. Jadi sebetulnya bener ya bahwa alam ini, alam semesta, gue beruntung banget ya hari ini diajak ke alam-alam begini, banyak pohon ya, adem jadinya. Alam semesta itu akan mensupport apa yang kita pikirkan, ya, kita rasakan, kita ucapkan dan kita lakukan, ya kan. Jadi kalau kita berpikir kita bisa sukses, ya kan, ucapan kita sukses, pikiran kita sukses, hati kita akan jadi orang sukses dan kita melakukan sesuatu yang orang sukses lakukan, misalnya kerja lebih. Thank you ya. Aduh, akhirnya ada kopi Serasa, kan gua bilang, loh. Terima kasih selamat ya Mas ya. di rumah gua ya. Thank you ya. Wah, ini kayak sesajenan lu. Jadi gua Ada sering, 4. ini anggap aja rumah gua. Lu pikir gua maruk Ngapain? banget kopi sama teh? Ya ampun Tuhan. Ini buat kameramen satu, ini satu buat artis kita satu lagi. Oh, oke. Kita Oke, taruh lanjut, sini lah ya. lanjut. Lanjut. Teman-teman, enak banget Tos dulu loh. dong. Tos ya. Orang tos alkohol, kita tosnya Nah, kopi kopi sama sama teh. teh.
enak anget. Indahnya dunia. Oke. Ternyata nggak perlu mahal-mahal ya. Iyalah. Ke luar negeri ya, cukup di sini minum teh manis aja Iya, benar. dengan udara kayak begini. Wah. Dan ngobrol kayaknya lebih lepas enjoy. gitu kan dibanding kita ngobrol di kantor, di kafe di Jakarta kayaknya. Lu kalau di kantor ketemu gue, bete nggak sih lu? Gue tanya. Enggak sih. Nah, kan gue Ki, nggak bisa lama-lama nih Ki. Gue harus ngomong sama orang nih. Gue harus bikin Iya, nih. itu bete gue. Nah, Itu bete. Ci, minta dong waktunya. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Mukanya langsung cepet tuh. Tapi hari ini kayaknya gue lebih menghargai bahwa gimana ya, segala sesuatu itu kita nggak bisa taker dengan time kali ya. Apa duit, apa target, tapi happiness di hati sih. Lu seakan-akan kayak diperbudak sama waktu gitu kan. Bener. Sampai kapan sih? Lu tau gak Ki, tanpa sadar umur gue udah 40-an. Sama kita. Tos. Sama kita. Nah, ini kembali lagi ke omongan dia tadi. Jadi memang positif kita, karena gue juga sebagai manusia kadang stres itu yang bawa kita kan suka, gue punya pikiran negatif. Tapi that's what friends are for. Yes. Gue ketemu dia, kadang dia yang suka ngerem, udahlah lu jangan terlalu berpikir macem-macem Ki, gini-gini. Begitu juga lu juga mungkin sebaliknya ada mentor yang bisa kasih, ya, harus penyeimbang kan? Iya, kalau gue bilang sih sebetulnya kalau hidup kita mau baik ya, kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang baik dan positif sih kalau gue bilang ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ada orang teman-teman kita di sekitar kita tuh yang bisa menolong kita. Dan saya sadarin banget ya, relationship itu penting gitu kan. Berteman itu bukan sebatas lu bisa kasih gue apa sih gitu loh. Kalau lu udah ada intriknya seperti itu, lu nggak akan punya temen yang abadi gitu dan loh. Tulus. Harus jadi tulus ya. Saya melihat bahwa banyak orang di sekitar kita lah ya, berteman itu hanya poinnya gue bisa dapat apa dari lu gitu loh. Padahal sebetulnya kita nggak pernah tahu the next-nya itu dia akan jadi apa. Jadi gitu pada kan. saat nggak bisa ngasih apa-apa, iya lu tinggalin go away. Nggak bisa, itu nggak bisa. Karena ketika kita bisa berteman sama seseorang yang tidak bisa memberikan kita apapun ya, ketika dia sukses, ini saya banyak ngalamin ya, teman-teman saya dulu benar-benar terpuruk, saya berteman sama dia sampai sekarang dia kaya raya, dia tiba-tiba datang, Jul, gimana gue bisa bantu lo apa? Asuransi apa nih? Preminya berapa? Atau bisnis apa? Bisnis apa buat lo? Jadi hal-hal seperti itu yang saya melihat bahwa jangan melihat orang itu dari sisi sekarangnya lah, ya kan. Sekarang mungkin orang nggak sukses, tapi nasib orang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Yongki jadi konglomerat, dia inget gue, Bo. Amin. Jadi sebenarnya pada saat kita lagi terpuruk atau lagi kondisi di bawah, sebenarnya itu juga momen sih kita dikasih waktu untuk menyortir teman-teman juga. Iya, karena ketika lu lagi susah, bro, iya kan, semua pada kabur. Kalau lu lagi sukses dan kaya raya, lu udah kaya gula, semua tapi ketika lu lagi susah ya, kalau ada teman-teman yang benar-benar bisa nemenin lu, kasih lu solusi, itulah teman sejati. Tapi kalau yang satu ini selalu ada buat lu muji gue melulu, ntar gue makin lebar loh. Iya, gue kenyataan, bicaranya kenyataan memang. Makanya gue ajak ke sini. Kalau dia nyebelin sih gue nggak ajak ke sini. Tadi ada jurang juga gue jorokin. Gue takut banget tau mau ke sini, Bok. Kiri kanan hutan jurang, serem banget. Mana pernah lu ajak ke tempat kayak gini? Bener. Sampai anak gue tadi pagi WA gue, Mami udah di hutan mana lagi? Ya ampun. Kopinya enak ya? Sampai minum dulu lu. Enak. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Kita mau ngeteh dulu, ngopi dulu. Relax. Time to relax. See you on next video, guys. Bye.